Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Wiguna Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori etika bisnis. Yang pertama adalah utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori etika dan moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik jika tindakan tersebut meningkatkan derajat kebahagiaan atau kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dalam utilitarianisme, kebaikan dari suatu tindakan diukur berdasarkan konsekuensi atau dampak yang dihasilkan. Utilitarianisme menekankan pada prinsip keselarasan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Teori ini berfokus pada kepentingan kolektif dan menganggap bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat yang lebih besar bagi sebanyak mungkin orang adalah tindakan yang benar. Yang kedua ada deontologi. Etika deontologi adalah teori atau etika yang menekankan bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan kewajiban atau aturan yang ada. Kata deontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban dan logos yang berarti ilmu atau teori. Dalam etika deontologi, penilaian moralitas suatu tindakan tidak tergantung pada akibat atau hasil yang dihasilkan, melainkan pada kewajiban yang harus dipatuhi dalam tindakan itu sendiri. Dalam etika deontologi, suatu tindakan dianggap baik jika tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban yang relevan. Sebaliknya, jika tindakan tersebut dianggap buruk jika tidak sesuai dengan kewajiban tersebut. Prinsip utama dalam etika deontologi adalah pentingnya ketaatan terhadap aturan dan kewajiban moral yang ada. Dan yang ketiga ada etika tugas. Pengertian etika tugas mengacu pada konsep moralitas dan tanggung jawab yang terkait dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tertentu. Jika tugas melibatkan prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konteks profesional, etika tugas mengacu pada kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh individu dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan atau profesi tertentu. Ini termasuk menjaga kerahasiaan informasi, menghindari konflik kepentingan, membangun pelayanan yang berkualitas, dan berperilaku dengan integritas. Dan yang keempat adalah etika hak asasi manusia. Pengertian etika hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perlakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu sebagai manusia. Etika hak asasi manusia menekankan pentingnya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan setiap individu tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia meliputi hak-hak seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak untuk tidak disiksa, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari diskriminasi, dan hak-hak lainnya yang diakui secara universal. Dan yang kelima ada etika keberlanjutan. Etika keberlanjutan mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur tindakan dan keputusan yang diambil dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Etika berkelanjutan melibatkan pengakuan terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pada dasarnya, etika keberlanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil saat ini tidak merusak kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini melibatkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, pelindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Etika keberlanjutan melibatkan pemikiran jangka panjang dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan dan keputusan saat ini. Ini melibatkan pertimbangan terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan pengambilan keputusan. Berikut materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini tentang teori-teori etika bisnis. Kurang lebihnya saya minta maaf pada kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.